Mungkin doa Xia Xingchen berpengaruh. Setelah Hua-Hua memasuki gerbang penghalang, tidak mulus, bahkan sangat sulit. Seperti yang diharapkan Chu Feng, tidak hanya ada level kedua di belakang ini, tetapi juga level ketiga dan keempat. Dan kesulitannya meningkat di setiap level. Sekarang Hua-Hua telah mencapai rintangan tingkat keempat, tetapi saat ini, dia telah kehilangan kepercayaan diri. Dia tidak dapat menemukan cara terbaik untuk mematahkan formasi, dia hanya dapat memilih formasi terbaik yang dapat dia atur. Tapi dia juga tahu bahwa dibandingkan dengan formasi Chu Feng, formasinya jauh tertinggal. Dia hanya bisa mengandalkan budidayanya sendiri untuk mengkonsumsinya, tapi itu sangat sulit. Jika normal, Hua-Hua mungkin tidak akan mampu menembus level keempat. Tapi dia tahu bahwa Chu Feng kemungkinan besar akan menembus ke tingkat keempat. Jika Chu Feng masuk, akan sangat memalukan baginya untuk tidak bisa masuk. Keengganan untuk kalah dari juniornya memberinya ketekunan yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun kesulitan level keempat ini terlalu besar, meskipun ketekunannya lebih kuat dari sebelumnya, masih sulit untuk mempertahankannya. Tidak, bahkan jika kamu kalah dari Jie Ranxing, bagaimana kamu bisa kalah dari putranya? Bagaimanapun, dia juga seorang spiritualis dunia naga sejati sekarang, bagaimana dia bisa kalah dari spiritualis dunia berjubah dewa? Jangan biarkan berita ini menyebar. Aku tidak bisa menerima jika orang luar menertawakanku. Tidak, aku tidak boleh gagal di sini. Aku harus melupakannya, Saat kesadarannya berangsur-angsur kabur, Hua-Hua, tidak mau gagal, menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan formasi dengan putus asa, bahkan jika nyawanya dalam bahaya, dia tidak berhenti. Dia percaya pada satu hal, Chu Feng pasti bisa melewatinya. Jika Chu Feng bisa lulus, tapi dia tidak bisa, dia merasa latihannya sekian lama akan sia-sia. Meski nyawanya dalam bahaya, dia akan berjuang keras. Didukung keyakinan tersebut, tubuh Hua-Hua mulai berubah. Jantung akan berhenti berdetak. Basis budidaya akan segera menghilang. Jiwa akan binasa. Hidup akan berhenti. Dulu, jika dia merasakan perasaan ini, dia pasti akan segera berhenti. Tapi kali ini, dia bertahan tanpa mempedulikan hidup atau mati. Dong-dong. Tiba-tiba, Hua-Hua mendengar suara rumit di dalam tubuhnya. Sepertinya telur pecah, dan terdengar seperti suara drum. Suara itu hanya sekilas. Tapi di saat yang sama, kekuatan pesona yang agung dilepaskan dari tubuhnya. Saat ini, Hua-Hua sangat gembira. Tidak hanya kesadarannya menjadi lebih jelas, tapi dia juga bisa merasakan perubahan pada kekuatannya sendiri. Wilayahnya tidak berubah, dia masih naga sejati kelas 7, tetapi keterampilan sihirnya telah disublimasikan, dan dia sekarang sebanding dengan naga sejati kelas 8. Itu adalah kekuatan garis keturunannya. Dengan dukungan keyakinan ini dan rangsangan dari bahaya hidupnya, garis keturunan penghalangnya benar-benar terbangun, sehingga memperoleh kekuatan tempur penghalang tingkat pertama. Hal ini membuat Hua-Hua sangat bahagia. Ini adalah kejutan yang tidak terduga, tetapi kejutan yang tidak terduga tersebut sangatlah penting bagi Hua-Hua. Bahkan bisa dikatakan itu lebih penting dari harta apapun. Ini adalah terobosan yang selalu diinginkannya. Dengan kebangkitan kekuatan garis keturunannya, kondisi Hua-Hua tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi segera formasi tingkat keempat yang menghalanginya juga tersebar. Saat kekuatan penghalang warna-warni menyebar, dia mengambil langkah maju, semuanya tiba-tiba menjadi jelas, dan koridor istana bawah tanah muncul di depan matanya lagi. Seperti yang dia duga, sesosok tubuh juga berada di koridor istana bawah tanah. Chu Feng tidak hanya ada di sini, tetapi juga dalam kondisi baik. Saat ini, dia merasa sedikit beruntung.
Untungnya, kekuatan darah terbangun di saat-saat terakhir. Kalau tidak, bahkan jika dia masuk, akan tetap memalukan jika dia terlihat seperti akan mati dan terlihat seperti serigala. Senior, melihat Hua-Hua masuk, Chu Feng buru-buru memberi hormat. Sudah berapa lama kamu di sini? Hua-Hua bertanya. Tidak butuh waktu lama, kata Chu Feng. Seperti yang diharapkan dari warisan sekte alam bela diri leluhur, metodemu sungguh luar biasa. Kamu jauh lebih lemah dariku, tetapi kamu sebenarnya bisa lebih cepat dariku. Sebelum melakukan ini, dia tidak akan percaya bahwa dia bisa menutupi kesenjangan di dunia nyata dengan kecerdikan formasi. Itu adalah khayalan dan tidak sesuai dengan aturan budidaya. Ini juga alasan mengapa Hua-Hua tidak mempercayai Chu Feng ketika dia pertama kali bertemu Chu Feng ketika dia mengatakan bahwa dia adalah dirinya sendiri dan menerobos formasi yang telah ditahan oleh guru Tao Zixing. Tapi ketika dia melihat diagram formasi Chu Feng yang bisa menembus gerbang penghalang pertama, dia menjadi agak yakin. Dia yakin setelah dengan mudah menembus level pertama dengan bantuan tata letak formasi. Dan saat dia menghadapi rintangan kedua di dalam gerbang penghalang, dia mulai merindukan formasi Chu Feng. Semakin jauh Anda pergi, semakin Anda merindukannya. Jika dia memiliki formasi Chu Feng, itu tidak akan terlalu sulit, dan dia bahkan mungkin dihentikan di luar. Senior, kamu dihargai, tapi junior lebih beruntung, kata Chu Feng. Jangan rendah hati, kalau tidak kamu menghinaku. Senior, aku tidak punya. Chu Feng menjelaskan. Tentu saja. Kita bisa mencapai titik ini hanya dengan kekuatan. Kita tidak bisa mencapai titik ini hanya karena keberuntungan. Jika Anda mengatakan Anda beruntung, bukankah itu merupakan penghinaan terhadap kurangnya bakat saya? Senior, bukan ini yang saya maksud. Saya baru saja mendengar bahwa kesopanan adalah kebiasaan yang baik. Tetapi jika Anda mengatakan itu, maka saya tidak akan rendah hati. Sebenarnya, saya seorang jenius. Tak hanya tersenyum cerah, tapi juga membuat gestur arogan di hadapannya. Namun siapa sangka tindakan santai Chu Feng justru membuat bibir Hua-Hua terangkat dan tersenyum manis. Benar. Saya tidak suka orang yang rendah hati. Tunggu sebentar. Saat Hua-Hua berbicara, dia berjalan ke depan. Tapi Chu Feng tiba-tiba berkata, Senior, saya telah mengamati bahwa tidak ada harta karun di sini. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Dengan bantuan buku rahasia dasar, dia sebenarnya memasuki tempat ini jauh lebih cepat daripada Hua-Hua. Jadi dia sudah mengamatinya. Berdasarkan petunjuk sebelumnya dan petunjuk di sini, Chu Feng menentukan satu hal. Alasan mengapa formasi di sini melemah adalah karena ada sesuatu yang penting yang hilang. Dia menilai bahwa harta karun di sini pernah ada, tetapi sekarang telah diambil, sehingga kekuatan formasi sangat berkurang, dan mereka dapat memasuki tempat ini. Namun meski hal terpenting mungkin hilang, tapi formasi pertahanan di sini masih ada, dan meski kekuatannya sangat berkurang, itu tetap berbahaya. Dan Chu Feng juga memberi tahu Hua-Hua tebakannya secara detail. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Hua-Hua berpikir keras, tetapi dengan cepat berkata, karena kalian semua ada di sini, mengapa tidak mencobanya? Bagaimana jika ada sesuatu yang bisa dipanen? Senior, ada formasi tantangan jauh di dalam tempat ini menurut pengamatan saya, formasi itu akan mengancam jiwa, Chu Feng mengingatkan. Oke, saya mengerti, ajak saya melihatnya. Saya tidak bisa datang ke sini dan tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan? Chu Feng merasa apa yang dikatakan Hua-Hua masuk akal. Baiklah, kalau begitu saya akan memimpin jalan untuk para senior.